Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Parsinopel bagian 1410. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. What's left and on we'll... Menjadi bagian dari orang kegelapan dan tidak akan takut dikenali oleh orang kegelapan lainnya. Dan dia sudah berintegrasi dengan sempurna dan menyamar menjadi klan kegelapan. Namun satu asal-usul buah gelap ini tidak cukup kuat. Namun jika orang kuat dari klan kegelapan seperti Putra Suci Tianhe menyerap satu buah gelap saja, itu mungkin sudah full kan kekuatan mereka. Namun dengan kekuatan Qin Chen sekarang, kekuatan kegelapan yang terkandung di dalam satu buah gelap ini masih terlalu sedikit. Itu sama sekali tidak cukup. Kalau begitu lanjutkan, kata Qin Chen. Matanya bersinar terang dan saat berikutnya Qin Chen mengambil buah gelap kedua dan lalu menelannya dalam satu gigitan. Boom! Buah gelap kedua memasuki tubuh Qin Chen, dan api gelap yang mengepul serta api langit dan bumi segera muncul dari tubuh Qin Chen. Buah gelap ini merupakan buah suci gelap dengan atribut api. Kekuatan yang kaya dari kedua api itu pun langsung disuntikan ke setiap bagian tubuh Qin Chen. Segera buah suci gelap kedua juga ditelan dan diserap oleh Qin Chen. Kekuatan kegelapan di tubuh Qin Chen telah meningkat lagi, namun ini masih tidak cukup. Setelah dua buah suci gelap memasuki perut Qin Chen, Qin Chen merasa sumber kegelapan di tubuhnya baru terisi sekitar 1/30. Masih banyak ruang untuk bisa diserap. Segera Qin Chen pun menelan buah gelap ketiga. Boom! Kekuatan kegelapan mengerikan lainnya memenuhi udara kali ini. Kekuatan bola gelap itu berubah menjadi energi pedang tak terlihat dan ditembakkan. Ini adalah buah suci gelap berbentuk pedang yang mengandung konsepsi artistik pedang. Buah suci gelap ketiga memasuki perut Qin Chen. Hal itu pun seketika membuat Prisian Huang dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat, tanpa bisa berkata-kata, dan mereka semua pun tercengang. Ini baru beberapa menit, tetapi anak itu benar-benar menyerap buah suci gelap ketiga. Apakah anak ini gila? Tidakkah dia tahu bahwa kekuatan asli dalam alam semesta yang terkandung di dalam buah gelap itu seringkali membutuhkan waktu setidaknya beberapa jam untuk diserap, dan jika dia menelannya utuh-utuh seperti itu, maka akan ada bahaya yang tersembunyi. Begitu asal-muasal alam semesta yang terkandung dalam buah suci kegelapan tidak terselap sepenuhnya, maka itu akan berdampak kepada kekuatan asli yang ada di tubuh penelannya sendiri. Tetapi sekarang sudah berapa lama ini anak itu telah menelan 3 buah suci kegelapan? Bukankah anak itu sedang mencari kematian? Semua orang pun memandang Qin Chen dengan ekspresi terdiam di mata mereka. Anak ini sedang mencari kematian. Saya pikir orang ini adalah seorang karakter, tetapi siapa yang tahu bahwa anak ini adalah idiot. Boom! Saat ini di dalam tubuh Qin Chen energi pedang yang menakutkan terus saja melonjak. Energi pedang ini menyebar secara horizontal dan berubah menjadi pelangi tak berujung yang membelah langit dan menembus langit dan bumi, membuat orang berubah warna. Ada miliaran sinar cahaya dan energi pedang yang mencapai langit. Pemandangan seperti itu sungguhlah mengerikan. Semua orang menoleh dan menghela napas dalam. Itu memang buah suci kegelapan. Sungguh menakutkan. Bahkan jika aturan pedang tidak memuat asal mula alam semesta ini, tetapi itu sudah cukup untuk mengangkat semua orang yang hadir ke level yang lebih tinggi. Sayangnya, buah suci yang gelap ini bukan milik mereka. Yang lebih disayangkan lagi adalah anak laki-laki ini akan kurang beruntung. Karena setelah menelan 3 buah suci gelap secara berturut-turut, jika dia tidak dapat menyerap semua kekuatan dalam buah suci gelap itu, maka hanya akan ada satu hasil, yaitu kamu tidak akan mampu menahan kekuatan dalam buah suci gelap. Dan meridianmu akan hancur, atau bahkan kamu akan menjadi orang idiot. Saya tidak tahu dari mana anak ini berasal, tetapi anak ini sangatlah idiot. Ada berkas sarkasme di bibir Pangeran Qilin. Nampak jejak keserakahan muncul di matanya. Menurutnya Qin Chen akan mati. Ketika anak ini tidak tahan menjadi orang yang tidak berguna, saya akan membunuhnya. Pada saat itu asal mula kegelapan yang tak dimurnikan di perut anak itu akan langsung digunakan oleh saya. Kata Pangeran Qilin, dia mencibir di dalam hatinya.
Dia telah menyerap cukup banyak buah suci gelap dan tidak dapat terus menyerap buah suci gelap. Namun jika orang lain menyerap buah suci gelap terlebih dahulu dan gagal memurnikannya dengan tepat waktu, maka kekuatan asli yang keluar itu dapat digunakan olehnya. Karena dengan cara ini, kekuatan asli di sini telah disempurnakan oleh pihak lain dan menjadi berbeda. Ini adalah metode unik kerajaan Qilin miliknya, efek yang dibawa oleh teknik Qilin menelan surga. Teknik Qilin menelan surga itu adalah teknik paling menakutkan dari kerajaan ilahi Qilin miliknya, yang dapat menelan semua kekuatan langit dan bumi. Ini juga salah satu alasan mengapa Pangeran Qilin datang ke sini lagi. Targetnya adalah Pri, Shen Huang, serta banyak orang, jenius yang hadir lainnya. Tidak peduli jenius mana yang memperoleh buah hitam suci dan memurnikannya, namun begitu dia memiliki kesempatan, maka dia, Pangeran Qilin, akan membunuhnya secara diam-diam dan lalu melahap asal-usul di tubuh lawan. Oleh karena itu, Qin Chen tidak layak atas tindakannya untuk saat ini. Boom, memikirkan hal ini, Pangeran Qilin tidak lagi memperhatikan Qin Chen, tetapi sekali lagi dia mengaktifkan kekuatan hukum untuk menarik buah suci gelap di depannya. Boom, segera buah suci gelap yang berisi hukum sistem emas akhirnya dibangkitkan oleh Pangeran Qilin. Cahaya keemasan bersinar dan aura sistem emas itu terus-menerus melonjak ke langit, membentuk pemandangan yang menakutkan. Saya kemudian melihat buah suci berwarna emas gelap ini dengan cepat melayang dan terbang menuju ke arah Pangeran Qilin. Pangeran Qilin telah mengaktifkan buah suci kegelapan. Seseorang berseru dan menoleh. Pangeran Qilin nampak bangga, ekspresinya tinggi dan dia sangat percaya diri. Bukankah normal baginya untuk bisa mengaktifkan buah suci berwarna hitam keemasan ini? Dengan senyuman di bibirnya dan dengan postur tenang di depan semua orang, Pangeran Qilin menuntun buah suci gelap itu ke dirinya sendiri. Sejuk dan sangat tenang. Namun saat berikutnya ekspresi Pangeran Qilin itu tiba-tiba berubah. Karena buah suci emas gelap ini tiba-tiba berbalik dan lalu terbang ke arah lain. Sebelum kemudian buah gelap berwarna emas itu pun langsung jatuh ke tangan Qin Chen. Apa? Semua orang pun melihatnya langsung tercengang. Apa yang terjadi? Buah suci gelap ini jelas-jelas itu telah dideduksi oleh Pangeran Qilin. Tapi mengapa itu tiba-tiba didapatkan lagi oleh anak itu? Pri Shen Huang, putra suci Tianhe, dan juga yang lainnya saat ini nampak terkejut. Pangeran Qilin saat ini juga menatap Qin Chen dan berteriak dan marah. Nah, beraninya kamu baru saja mengambil buah suci gelap milikku, kata Pangeran Qilin. Dia berteriak dengan marah kepada Qin Chen. Buah suci gelapmu? Hah, apakah namamu tertulis di atasnya? Kata Qin Chen seraya melirik Pangeran Qilin dengan ringan. Qin Chen menelan buah hitam suci itu dalam satu gigitan dan boom. Cahaya keemasan di tubuhnya seketika mekar dan sumber kegelapan yang menakutkan terus menghilang. Banyak asal-usul gelap yang terus-menerus diselap oleh Qin Chen. Qin Chen membutuhkan terlalu banyak asal-usul gelap dan Qin Chen perlu menyerap buah suci gelap sebanyak mungkin. Anda, kata Pangeran Qilin, dia sangat marah dan matanya menjadi sangat dingin. Tetapi dia tidak mengambil tindakan. Sebaliknya dia melihat ke arah pohon suci kegelapan dan sekali lagi mengaktifkan buah suci gelap lainnya. Semakin banyak buah suci gelap yang ditelan oleh anak ini, maka semakin banyak asal mula yang akan terkondensasi di tubuhnya. Cepat atau lambat dia akan menjadi makanan pangeran ini, kata Pangeran Qilin. Dia mencibir di dalam hatinya. Para jenius lainnya juga mulai bersemangat. Akhirnya, boom, seseorang sekali lagi memicu buah suci kegelapan. Dan itu terlihat adalah Pri Shen Huang. Buah suci berwarna gelap berisi sinar cahaya yang menakutkan dan cemerlang bergoyang di dahannya, seolah-olah hendak terbang. Pri Shen Huang yang merasakannya dia sangat bersemangat dan dia akan segera berhasil. Boom, buah suci gelap itu bergetar sedikit, tiba-tiba itu terlepas dari pohon buahnya dan terbang keluar. Pri Shen Huang tiba-tiba mengubah ekspresinya. Karena tiba-tiba buah suci gelap itu tidak terbang ke arahnya, tetapi buah suci gelap itu terbang ke arah lain. Bagaimana ini bisa terjadi? Pri Shen Huang sangat terkejut, karena hanya pada saat terakhir dia menemukan bahwa ketika buah suci gelap itu diaktifkan, kekuatan lain menyerbu dan lalu mengambil alih kendali atas buah suci gelap itu, dan kemudian menarik buah suci itu pergi dari kendalinya. Perasaan ini sangat tidak menyenangkan. Pri Shen Huang kemudian melihat ke arah sepanjang jalur penerbangan buah suci kegelapan itu dan lalu melihat bahwa buah itu langsung jatuh ke tangan orang lain. Dan orang itu tentu saja adalah Qin Chen.
Pri Shen Huang tampak memiliki wajah jelek sebelum dia bisa mengambil tindakan. Dia lalu melihat Qin Chen mengambil buah suci gelap dan lalu menelannya dalam satu gigitan. Boom! Aturan dan asal-usul yang bergulir tersebar, sangat agung dan menakutkan. Tapi Pri Shen Huang yang melihatnya sangat marah, karena ini seharusnya buah gelap miliknya. Perasaan ini sangat tidak nyaman seolah-olah sesuatu yang dia cintai telah diambil oleh orang lain. Sementara pada saat ini sumber kegelapan di tubuh Qin Chen terus melonjak, yang membuatnya sangat bersemangat. Karena Qin Chen menemukan bahwa buah suci kegelapan ini tidak hanya memungkinkan dirinya untuk memadatkan sumber kegelapan murni di tubuhnya, tetapi juga meningkatkan kekuatannya dan juga garis keturunannya. Hasil ini sungguh luar biasa. Boom! Pada saat ini pohon suci kegelapan berguncang lagi dan buah suci gelap lainnya telah diaktifkan. Dan yang mengaktifkannya terlihat itu adalah Putra Suci Tianhe. Segera ada jejak kegembiraan di wajah Putra Suci Tianhe. Tetapi sebelum Putra Suci Tianhe bisa menghentikan kegembiraannya, tiba-tiba buah suci gelap itu tertarik oleh kekuatan lain dan lalu terbang ke tangan Qin Chen dalam sekejap. Apa? Semua orang pun kembali tercengang. Apakah buah itu berhasil ditarik lagi oleh anak ini? Berapa banyak buah suci gelap yang ada di sana? Itu total telah menjadi 6, kan? Apakah anak ini monster? Bahkan raja biasanya hanya dapat mengaktifkan 1 atau 2. Namun orang ini tidak hanya mengaktifkan beberapa di antaranya, tetapi dia juga merampas buah suci gelap milik para jenius lainnya yang telah dideduksi oleh mereka. Bagaimana anak ini melakukan ini? Mereka pun tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini semua orang menatap Qin Chen seperti monster seolah-olah mereka telah melihat hantu. Nah, kembalikan buah suci kegelapan milikku, kata Putra Suci Tianhe. Dia meraung dengan niat membunuh. Tetapi Qin Chen mengabaikannya dan Qin Chen sangat terlalu malas untuk memperhatikan Putra Suci Tianhe. Hal itu pun membuat Putra Suci Tianhe penuh dengan niat membunuh. Jadi dirinya ingin melangkah maju dan mengambil tindakan. Dan saat itu juga, boom, gelombang lain datang. Pangeran Qilin yang sebenarnya telah mengaktifkan buah suci kegelapan keduanya. Pangeran Qilin sebelumnya telah mengambil buah suci gelap, tetapi buah suci gelap pertamanya itu ditarik oleh Qin Chen. Pangeran Qilin mengabaikan Qin Chen dan terus kembali mengaktifkan buah suci gelap. Dan pada saat ini Pangeran Qilin telah berhasil mengaktifkan buah suci gelap keduanya. Buah suci gelap ini mekar dengan cahaya pelangi ilahi yang menakutkan. Dan yang mengejutkan adalah pada saat ini hampir 30 buah suci berwarna gelap bersinar secara bersamaan. Boom, aturan muncul dan pelangi dari berbagai aturan meletus dengan raungan yang mengejutkan. Dan langit seketika dipenuhi dengan sinar cahaya yang sangat terang. Seluruh pohon suci gelap itu bersinar. Tidak hanya itu, plafon batu di bawah pohon dewa gelap juga bersinar. Cahaya terlarang membumbung ke langit. Dan rune yang menakutkan itu berkedip-kedip. Ini melambangkan asal mula tingkat tertinggi. Namun pada saat ini semuanya berkedip-kedip. Apa? Pemandangan seperti itu pun seketika mengejutkan semua orang. Pohon ilahi kegelapan itu telah berdiri di sini selama ratusan juta tahun. Tetapi ini adalah pertama kalinya pemandangan seperti itu terjadi. Boom! Tiba-tiba ke-30 buah suci gelap itu bersinar. Cabang dan daunnya bergoyang. Dan setiap buah suci gelap itu terlepas dari pohon suci dewa. Dan pada saat yang sama itu kemudian membumbung ke langit. Hahaha. Pangeran Qilin sangat gembira. Dia merasa kekuatannya telah diintegrasikan ke dalam salah satu buah suci gelap dan beresonansi dengannya. Buah suci gelap bersinar dan kekuatan aturan beresonansi dengan aura di tubuhnya itu bergetar. Dari luar, sepertinya Pangeran Qilin telah menyebabkan penglihatan seperti itu dan secara langsung menarik 30 buah suci kegelapan. Pemandangan seperti itu sangat mengejutkan. Pangeran Qilin sendiri juga nampak terkejut. Mungkinkah dirinya telah menyebabkan begitu banyak buah suci yang gelap yang ditarik olehnya? Mendesis, Pangeran Qilin layak menjadi Pangeran Qilin. Itu terlalu mesum. Banyak orang yang terkejut, mata mereka terbelalak dan tidak percaya bahwa Pangeran Qilin telah mendeduksi 30 buah suci gelap secara sekaligus. Bahkan pada saat ini, Pri Shen Huang juga berubah warna dan matanya yang indah bersinar berulang kali. Pemandangan ini sungguhlah mengejutkan. Boom, buah suci gelap bermekaran di langit dan itu terbang menuju tempat ini. Pangeran Qilin begitu bersemangat sehingga napasnya hampir membeku dan tubuhnya gemetar. 30 buah suci gelap itu sungguhlah sulit dipercaya. Namun pemandangan di bawah ini membuat semua orang berubah pikiran.
Tetapi dia melihat 30 buah suci gelap ini mengembang di langit. Itu tiba-tiba melewati Pangeran Qilin. Dan lalu itu tiba-tiba 30 buah gelap itu tiba-tiba terbang menuju ke lokasi Qin berada. Ini, wajah Pangeran Qilin pun langsung berubah menjadi hijau. Sial, anak ini lagi. Terlebih lagi ke-30 buah suci gelap itu beresonansi bersamaan, menarik buah suci kegelapan yang telah dideduksi oleh Pangeran Qilin lagi. Sial, ini benar-benar kurang ajar. Hati Pangeran Qilin berubah dan dia merasa sangat marah. Boom! Terjadi ledakan. Tiba-tiba Pangeran Qilin berdiri dengan niat membunuh. Serangkaian cahaya dewa unicorn yang menakutkan menembus langit dan bumi. Itu meletus menjadi pelangi dewa yang menghancurkan langit, seperti kedatangan dewa. Nah, serahkan buah suci kegelapan, jika tidak kamu tidak akan menyalahkanku karena bersikap kasar, kata Pangeran Qilin. Dia berteriak dengan marah. Dia awalnya ingin mempertahankan Qin Chen dan menunggu sampai Qin Chen tidak bisa lagi menyerap kekuatan buah suci gelap, sebelum kemudian dia akan mengambil tindakan untuk mendapatkan manfaatnya. Tetapi sekarang dia tidak bisa menahan amarahnya lagi, karena jika dia tidak mengambil tindakan maka dia akan menjadi bahan tertawaan semua orang jenius yang hadir. Buah suci kegelapan yang dideduksi olehnya itu benar-benar diambil oleh anak itu satu demi satu. Jadi bagaimana mungkin dirinya bisa kehilangan mukanya di depan umum seperti ini? Terlebih lagi anak itu sangat keji, sehingga dia memicu 30 aturan buah gelap itu secara sekaligus. Dan hampir semua aturan di pohon suci kegelapan. Semua buah suci gelap itu tertarik kepada anak itu. Dan dirinya saat ini tidak akan bisa lagi mengaktifkan sisa buah suci gelap yang tersisa. Oleh karena itu Pangeran Qilin sangat marah. Pangeran Qilin kemudian melangkah maju, tubuhnya mendidih karena aura pembunuh. Ya, serahkan buah suci gelap milikku juga, kata putra suci Tianhe. Dia juga bersemangat saat ini dan dia berteriak satu demi satu. Bagaimana kamu bisa menyerap begitu banyak buah suci gelap sendirian? Buah suci gelap ini adalah kesempatan bagi semua orang. Jadi segera serahkan itu kepada kami. Satu demi satu teriakan terdengar. Teriakan-teriakan itu sangatlah marah dan lalu mengguncang dunia. 30 buah suci gelap, betapa menakutkannya hal ini. Membuat semua mata mereka berubah menjadi hijau. Jika mereka dapat mengambilnya, mereka tidak hanya dapat memahami asal-usul alam semesta ini, tetapi setidaknya mereka dapat meningkatkan tingkat kultivasi mereka satu tingkat. Satu buah suci gelap bisa memicu penjarahan orang jenius seperti mereka. Apalagi itu 30 buah suci gelap. Untuk sementara waktu, aura pembunuh yang tak terhitung jumlahnya melonjak dengan gila-gilaan. Namun pada saat ini Qin Chen hanya mencibir. Mengapa? Mereka yang mampu mendapatkan buah ini tahu bahwa jika Anda menginginkannya, tarik saja sendiri. Mengapa menginginkan yang berhasil ditarik oleh saya? Mengapa menginginkan yang berhasil ditarik oleh kursi ini? Kata Qin Chen. Tentu saja Qin Chen tidak akan memberikan buah suci gelap itu kepada para jenius dari klan kegelapan tersebut. Karena terlebih lagi, jika Qin Chen menyerahkan buah gelap itu kepada para jenius dari klan kegelapan yang hadir, bukankah itu akan menimbulkan masalah bagi umat manusia? Oleh karena itu, meskipun buah gelap itu dibuang, Qin Chen tidak akan menyerahkannya kepada para jenius dari klan kegelapan ini. Selain itu, buah suci gelap ini itu mengandung dua kekuatan, yang mana itu mengandung asal mula alam semesta dan asal mula kegelapan. Dan itu akan sangat membantu Qin Chen untuk menerobos ke ranah supreme. Qin Chen dapat merasakan sedikit peningkatan pada dirinya setiap kali dia memurnikan buah suci gelap ini. Belum lagi lebih dari 30, bahkan jika 99 buah suci gelap itu diberikan kepada Qin Chen tidak akan merasa itu terlalu banyak. Jika kamu tidak membayar, maka kamu akan mati, kata pangeran. Salah, jika kamu tidak menyerahkannya, maka kamu akan mati, kata Pangeran Qilin. Dia berkata dengan sangat tegas. Cahaya ilahi Qilin mekar dari tubuhnya seolah-olah dia adalah dewa. Matilah. Yang lain juga saat ini berteriak dan marah. Putra suci Tianhe dan yang lainnya juga berteriak. Meskipun klan kegelapan adalah satu klan, namun sebenarnya mereka adalah klan besar seperti klan manusia dan klan iblis. Itu terlalu banyak perselisihan kepentingan di antara mereka. Bukankah banyak klan manusia yang saling membunuh selama ratusan juta tahun? Di dalam klan kegelapan juga ada banyak kekuatan yang bertarung satu sama lain demi keuntungan mereka sendiri. Dan terlalu banyak orang yang akan mati setiap tahun.
Mata Qin Chen acuh tak acuh dan lalu berkata, hanya kamu. Saya pikir kamu semua jenius dari klan kegelapanku, dan aku tidak ingin membunuhmu. Dan jika kamu bijaksana dan mengetahui tempatmu, keluarlah dari sini dan jangan membuatku marah, kata Qin Chen. Di samping terlihat Pai Epil tidak bisa menahan napas dalam di hatinya ketika dia mendengar kata-kata Qin Chen. Sang utusan kaisar memang sang utusan kaisar, seorang jenius dari klan kegelapan. Jika tidak, mengingat status utusan kekaisaran, Tuan Sikong dan yang lainnya mungkin akan mengambil inisiatif dan memberikan buah suci kegelapan kepada utusan kekaisaran dalam satu kalimat. Terlebih lagi, status klan kegelapan sangat ketat. Jika orang-orang ini berani berbicara dengan utusan kekaisaran seperti ini di klan, maka mereka pasti sudah terbunuh sejak lama. Bagaimana mereka bisa berbicara dengan orang ini dengan sangat baik? Yang mulia utusan kaisar, Anda layak menjadi yang mulia utusan kaisar. Namun pada saat ini, bagaimana mungkin Pangeran Qilin bisa dibujuk untuk mundur oleh hanya kata-kata Qin Chen? Mencari kematian. Pangeran Qilin segera mengambil tindakan dengan berani, dan kekuatan kegelapan yang tak tertandingi melonjak darinya. Itu berubah menjadi pelangi yang menghancurkan langit dan meledak ke arah Qin Chen. Meskipun Qin Chen sudah lama berurusan dengan klan kegelapan, namun dia juga ingin tahu seperti apa asal mula kegelapan di tubuhnya setelah menyerap buah suci gelap itu. Oleh karena hal itu, Qin Chen juga ingin melihat efek dari menyelap kekuatan kegelapan dari buah suci gelap ini. Oleh karena itu, Qin Chen menghentikan Pai Epil yang ingin mengambil tindakan dan Qin Chen langsung mengangkat tangannya. Boom, segera sumber kegelapan langsung ditembakkan oleh Qin Chen dari tangannya. Sumber kegelapan ini dipadatkan oleh peleburan Qin Chen dan buah suci kegelapan. Itu bukanlah darah raja kegelapan di tubuh Qin Chen, tetapi itu kekuatan kegelapan dari buah kegelapan yang Qin Chen serap sebelumnya. Segera kedua serangan itu pun seketika bertabrakan dan lalu sebuah raungan bergema. Kedua kekuatan itu bertabrakan. Kekuatan Pangeran Qilin benar-benar merobek serangan Qin Chen dan langsung menekannya. Terlihat asal muasal antara langit dan bumi itu sedang mendidih dan cahaya kegelapan memusnahkan dunia itu benar-benar terus-menerus menekan Qin Chen. Semua orang pun membanggakan Pangeran Qilin itu karena Pangeran Qilin itu memiliki status yang luar biasa dan di basis kultivasi ikan telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan, dan dia adalah seorang jenius tingkat raja sejati. Nah, kupikir kamu memiliki kemampuan, tetapi hanya itu saja. Kata Pangeran Qilin dia mencibir. Pangeran Qilin di awalnya mengira bahwa anak ini akan begitu sombong dan mungkin saja memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Tetapi sekarang dia tidak menyangka, karena dengan hanya satu pukulan darinya, Pangeran Qilin berhasil menekan Qin Chen.